Selamat pagi, Bapak Ibu rekan-rekan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Mari kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidup.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara seluruh sidang jemaat Saint Altar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, nutrisi bagi jiwa. Kita baca satu ayat terlebih dahulu di dalam Amsal pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-32. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar kata nutrisi tentu kita mengerti arti pentingnya bagi kesehatan tubuh kita. Nutrisi adalah sejumlah kandungan gizi atau zat yang umumnya diperoleh dari berbagai jenis bahan pangan dan makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, serat, dan air. Seluruh nutrisi tersebut memiliki peran yang penting dalam menjaga, membangun, serta memelihara sel dalam jaringan tubuh kita. Seperti pentingnya nutrisi bagi tubuh, sebenarnya jiwa kita juga memerlukan nutrisi supaya terjaga dalam kondisi yang baik dan sehat. Bapak Ibu Saudara, salah satu nutrisi yang penting bagi jiwa itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini disebut kritik atau teguran. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika mendengar tentang kritik ini sedikit terkejut ya, dan kemudian merenung ya, mengapa kritik itu baik bagi jiwa kita? Bukankah selama ini kita tidak senang kalau kita dikritik ya? Kemudian apalagi kritik itu datang dari orang yang memang tidak kita senangi. Jadi apa baiknya kritik bagi kita ya? Mengapa kritik itu disebut nutrisi bagi jiwa kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-12 diceritakan bagaimana Nabi Nathan itu menyampaikan kritik kepada Raja Daud atas perlakuannya terhadap Uria. Kritik dari Nabi Nathan itu adalah teguran atau peringatan yang keras, namun disampaikan dengan baik. Sehingga Raja Daud pun menerima teguran itu dengan rendah hati. Kemudian kritik itu menyadarkan Raja Daud atas kesalahan dan dosanya. Kita tahu ceritanya akhirnya Raja Daud bertobat dan kemudian dia bersedia menerima segala akibat atau konsekuensi dari perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang jika kita sudah memegang posisi tertentu, mungkinkah kita seorang kepala keluarga, pemimpin dalam bisnis, pemimpin dalam komunitas dan lain-lain, tanpa kita sadari kita bisa menjadi pribadi yang tidak mau tersentuh oleh yang namanya kritik atau teguran. Rasa gengsi kita akan lebih mendominasi jiwa dan pikiran kita ya, untuk mengakui bahwa kita memang punya kekurangan atau kesalahan. Ya. Kita mungkin menolak ya yang namanya kritik. Bahkan ketika kritik itu datang dalam kehidupan kita sekedar datang sebagai masukan ya. Kita tentu menolak, kita tidak senang kritik. Ditambah lagi teguran itu atau kritik itu mungkin datang dari orang-orang yang posisinya ada di bawah kita. Otomatis kita menolaknya. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan supaya kita mengarahkan telinga kepada teguran atau terbuka dengan teguran. Artinya bukan sekedar mendengar teguran itu dengan asal-asalan, tetapi mendengar dengan sungguh-sungguh. Maka teguran itu akan menjadi pengajaran atau didikan yang mendatangkan akal budi bagi kita. Mungkin teguran itu datang sebagai kritik yang terasa menyakitkan sesaat. Tetapi itulah yang akhirnya membangun dan mendatangkan segala yang baik di dalam kehidupan kita. Berbeda dengan Raja Daud, Raja Ahab di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 memilih untuk mendengarkan berita yang menyenangkan telinganya saja.
Nah, sudah pasti banyak penjilat di sekitar Raja Ahab yang menarik keuntungan demi kepentingan pribadi dengan cara menyenangkan Raja Ahab. Akibatnya, saat teguran itu datang sebagai kritik yang terdengar to the point, Raja Ahab menolak mentah-mentah. Meskipun yang disampaikan adalah kebenaran. Raja Ahab bahkan memerintahkan untuk memenjarakan Nabi Mika yang menyampaikan pesan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita mendengar kisah tentang Raja Daud dan kita membandingkan dengan Raja Ahab, tentu dengan mudah kita menilai apa yang dilakukan Raja Daud itu benar dan yang dilakukan Raja Ahab salah. Tetapi, apakah kita menyadari bahwa seringkali kita bertindak seperti Raja Ahab? Kita menolak kritik, kita membenci dan menyingkirkan mereka yang mengatakan kebenaran. Hari ini kita diingatkan untuk belajar tentang kerendahan hati. Jangan terburu-buru menolak kritik. Dengar, renungkan, dan jika kritik itu mengandung kebenaran, menyadarkan kesalahan dan kekurangan kita, maka kita sebaiknya menerima kritik itu sebagai berkat, yaitu nutrisi bagi kesehatan jiwa kita. Jika kita berhasil menerima teguran atau kritik yang membangun dari sesama, sebenarnya itulah cerminan bagaimana kita menerima didikan dari Tuhan yang tidak terlihat. Bapak, Ibu, Saudara, siapapun kita, di mana posisi dan jabatan kita, jangan sampai kita terlena dan kemudian menjadi pribadi yang arogan, menjadi pribadi yang tidak tersentuh dengan kritik. Jangan sampai apa yang kita kerjakan itu kemudian menjadi terhambat atau tidak bisa berkembang menjadi lebih baik lagi karena kita menolak teguran, kritik ataupun masukan. Mari kita belajar membuka telinga kita, menerima kritik yang baik, dan menjadikannya sebagai nutrisi yang penting bagi jiwa kita. Biarlah kritik itu menjadi alarm yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita jika kita sudah salah atau keluar dari jalur. Jangan anti kritik, sebab itu baik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih buat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau dievaluasi oleh Tuhan, mau menerima masukan, mau menerima setiap teguran dan kritik yang membangun supaya kami dapat dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan apa yang kami kerjakan Tuhan campur tangan, semua dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini. Pimpin kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.